Sheila bisa dengan sangat mudah pindah rumah tanpa memberitahu. Penyanyi bernama lengkap Erdian Aji Prihartanto atau lebih ngetop dipanggil Anji, mantan vokalis band Drive, saat ini tengah diambang kebingungan. Pasalnya putri pertama Anji, Leticia Charlotte, secara mendadak dibawa oleh ibundanya Sheila Marcia pindah ke Pulau Bali. Sebagai ayah, Anji merasa tidak dihargai dengan keputusan Sheila Marcia membawa buah hatinya itu tanpa bilang-bilang. Ditambah Anji pun dibuat berang lantaran Sheila juga memblok nomor ponselnya sehingga menyulitkan untuk berkomunikasi ataupun sekedar tahu buah hatinya itu. Anji juga tak habis pikir mengapa Sheila kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Dalam kurun waktu 1,5 tahun saja, Anji mencatat Sheila dan putrinya telah pindah rumah sebanyak 6 kali. Sebenarnya bukan saya tidak mengizinkan atau saya nggak suka kalau Leticia atau adik-adiknya itu pindah ke Bali. Bukan itu. Karena dulu saya ingat waktu sebelum pindah ke Jakarta, saya juga menyarankan anak-anak untuk tinggal di Bali. Kalau Sheila ingat, saya itu meminta anak-anak untuk tinggal di Bali aja sama omanya. Biarin ibunya kerja di Jakarta gitu. Harus diingat anak-anak itu pindah 6 kali. Dari Jogja ke Bali, ya kan? Jogja ke Bali. Dari Bali ke Jakarta, Jakartanya tuh di Kalibata. Dari Kalibata pindah ke Kebagusan. Dari Kebagusan itu pindah ke Cibubur akhirnya. Ini saya yang minta ke Cibubur supaya dekat sama saya. Dan lingkungannya bagus, klasternya bagus, lingkungannya banyak, semuanya ada di situ. Mau rumah sakit, mau sekolah, mau mall, lapangan, taman, semua ada. Terus dari situ pindah lagi ke Jakarta Barat di Green Lake. Saya bahkan belum datang ke sini. Yang di sini waktu itu kami sempat berdebat kok. Kenapa sih harus pindah ke Jakarta Barat? Kenapa sih harusnya dia tetap di Cibubur aja gitu. Akhirnya dari Jakarta Barat ini pindah lagi ke Bali. 6 kali pindah. Dalam kurun waktu 1,5 tahun. Buat saya ini bukan permasalahan anak-anak gak boleh pindah. Bukan itu gitu. Cuma komunikasinya. Karena Kiki juga gak tahu kok. Baru tahu di akhir-akhir. Karena kan kami kan juga pengen dilibatkan untuk urusan nanti sekolahnya gimana, nanti ininya gimana, mereka harus gimana, mereka tinggal di mana, faktor psikologis mereka gimana gitu. Jadi saya sih ini bukan masalah egoisme antara seorang bapak atau ibu ya gitu. Apalagi ada 2 bapak di sini gitu. Dan kami sepakat kok, maksudnya saya dan Kiki sepakat bahwa gak boleh begitu komunikasinya. Aku gak mau berantem, aku gak mau berdebat. Udah, Tisha sama aku deh. Kamu bekerja, tapi pada saat kamu memang nanti pengen temuin, kapanpun kamu temui silahkan. Tapi terus saya diblok. Kini Anji harus puas menerima kenyataan jika putrinya itu tak lagi bisa ia temui kapanpun ia mau. Jauhnya jarak antara Jakarta dan Bali membuat Anji pun harus menanggung rindu pada Leticia. Namun Anji tak kehabisan cara demi bisa menjalin komunikasi dengan Leticia. Anji sampai membelikan handphone baru untuk Leticia. Dan di tengah kerinduan sebagai ayah biologisnya, Anji berharap jika namanya tercantum di dalam kutipan akte kelahiran Leticia. Di suatu hari tanpa sengaja. Kalau sekarang udah di Bali sama omanya, saya tenang kok. Saya bisa video call sama oma untuk berhubungan dengan Leticia, bisa gitu. Walaupun saya jadi jauh kan sama dia. Oh iya, saya video call sama Leticia gitu. Terus saya bilang, iya nak, maaf ya, ini papa tuh kemarin gak isiin pulsa karena katanya handphone Leticia rusak gitu. Ya udah, ini papa udah beliin handphone yang baru, nanti papa kirim ya gitu. Ya maksudnya terharu lah denger kayak gitu. Tapi kan permasalahannya kan karena memang saya lagi tour kan, saya lagi sibuk gitu. Yang nggak memungkinkan saya untuk kesana. Kalau dia masih lingkungannya dekat sih masih mungkin bisa diusahakan ya. Tapi kalau ini kan memang jauh gitu. Kalau waktu dulu itu kan keadaannya memang harus. Maksudnya memang saat Leticia lahir memang belum ada ayahnya. Oh harus.
Iya, saya dari dulu minta untuk dimasukkan nama saya di akte. Karena apa? Supaya saya punya hak asuh juga. Karena apa? Supaya Leticia sebelum besar banget dia ada saya gitu. Ya, kan dia anak saya. Semoga Leticia dijagain sama Tuhan gitu. Selalu dijaga sama Tuhan dan selalu diingatkan bahwa ada papanya di sini. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bersama seluruh tim Intens, saya Mila Rahmawati mengucapkan selamat ulang tahun untuk RCTI yang ke-28. Semoga RCTI selalu menjadi televisi nomor 1, makin oke dan semakin bangga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Malam termegah, Berkualitas, special performers dari artis-artis paling bersinar di Indonesia. Drama musikal paling oke. malam puncak HUT RCTI yang ke-28. Anniversary Celebration, live dari Ecovention. Kami harap serial Kiko dapat menginspirasi semua pelaku kreatif sehingga generasi kita mendatang dapat menikmati animasi-animasi Indonesia yang berstandar internasional dan dapat bangga terhadap animasi-animasi lokal. Kiko hanya di RCTI. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati,